Get ready for the last ride. Guardians of the Galaxy Volume 3 bakal menjadi penutup yang indah buat perjalanan dari tim Guardians di Marvel Cinematic Universe. Nah, sebelum nonton filmnya, tonton dulu video ini karena di sini gue bakal ngebahas semua hal-hal dan juga referensi yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Guardians of the Galaxy Volume 3. Biar kalian bisa nge-refresh juga dan juga bisa catch up dengan ceritanya. So, gak usah lama-lama, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Gak kerasa udah hampir 1 dekade petualangan geng penjaga galaksi akhirnya mencapai klimaksnya di film Guardians of the Galaxy Volume 3. Nah, ini bakal menjadi penutup buat trilogi film GOTG dan film terakhirnya James Gunn di MCU sebelum dia cabut dan pindah ke DC Universe. GOTG Volume 3 ini adalah film ke-32 MCU yang bakal mengintroduce salah satu villain jenius dan berbahaya di galaksi Marvel, yaitu The High Evolutionary. Juga akan membawa karakter baru yang sudah lumayan lama ditunggu para fans, Adam Warlock. Nah, kedua karakter ini bakal bikin geng Guardians ketar-ketir di petualangan mereka di film ini. James Gunn juga ngetis kalau ini bakal menjadi film yang cukup emosional, menguras air mata dan melengkapi saga cerita dari Guardians of the Galaxy dengan sempurna. Nah, kalau kita ingat-ingat di tahun 2018, James Gunn sempat dipecat dari Marvel karena tweet kontroversialnya. Dia lalu beralih ke DC dengan menggarap Suicide Squad dan Peacemaker. In the end, James Gunn akhirnya kembali lagi di-hire sama Marvel untuk ngedirect sekaligus menulis film The Guardians of the Galaxy Holiday Special dan juga The Guardians of the Galaxy Volume 3 ini. Yang proses produksinya itu dimulai di tahun 2021 di Atlanta dan berakhir di awal Mei tahun 2022. James Gunn dibantu sama John Murphy untuk mengkompos soundtrack dari film ini yang sebelumnya juga terlibat bersama James Gunn di proyek film The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Nah, film ini juga diproduksi langsung sama Kevin Feige dan berada di bawah naungan Marvel Studios bersama Disney. Nah, seperti biasa, film ini juga bakal punya rating PG-13, so bisa ditonton sama segala kalangan dan dikonfirm bakal punya 2 post-credit scene yang penting buat cerita Guardians of the Galaxy di MCU. Dan sama seperti film-film garapan James Gunn sebelumnya, di film ini dia kembali meracik musik-musik asik dan klasik yang easy listening dan ngebangun hype untuk nonton filmnya. Seperti lagu Creep dari Radiohead, Reason dari Earth, Wind and Fire, dan Since You've Been Gone dari Rainbow yang playlist lagunya udah bisa kalian dengar di Spotify. Dan lastly, film ini bakal tayang perdana di bioskop Indonesia mulai tanggal 3 Mei. Lebih awal 2 hari dari perilisan globalnya yang bakal tayang di tanggal 5 Mei 2023 ini. Dan presale-nya udah dimulai dari tanggal 28 April kemarin. Cast and Character. Film ini kembali lagi dibintangi sama original cast dari film Guardians of the Galaxy sebelumnya. Dimulai dari Chris Pratt yang berperan sebagai Peter Quill alias Star-Lord, leader dari kelompok Guardians of the Galaxy. Lalu ada Zoe Saldana sebagai Gamora versi timeline alternatif, Dave Bautista sebagai Drax the Destroyer, Karen Gillan sebagai Nebula, Pom Klementif sebagai Mantis, dan Vin Diesel sebagai voice actornya Groot. Nah, khusus buat Rocket Raccoon, karakter ini disuarakan di film ini sama 3 aktor yang berbeda. Pertama, Baby Rocket Raccoon disuarakan sama Noah Raskin. Terus Rocket Raccoon muda yang disuarakan sama Sim Gunn yang juga jadi motion capture dari karakter ini. Dan Rocket Raccoon versi mature yang disuarakan sama Bradley Cooper yang juga memerankan karakter ini di film-film sebelumnya. Nah, Sim Gunn juga berperan sebagai karakter Kraglin of Fonteri, Ravengers anak buahnya Yondu dulu. Ada juga Sylvester Stallone sebagai Stakar Ogord, leader dari kelompok Ravengers Stakar, Vic Rames sebagai Charlie 27, salah satu leader dari kelompok Ravengers, Michael Rosenbaum sebagai Martinex, tangan kanannya Stakar Ogord, dan ada Elizabeth Debicki, si cantik tinggi yang kembali berperan sebagai Aisha, leader dari planet Sovereign yang bakal berkonflik dengan geng Guardians of the Galaxy. Film ini juga menghadirkan beberapa cast karakter baru seperti Chukwudi Iwuji, pemeran Clemson Mern di series Peacemaker, yang di sini menjadi karakter The High Evolutionary, pencipta dari Rocket sekaligus musuh utama dari geng Guardians of the Galaxy di film ini. Terus ada Will Poulter, The Meme Guys, yang pernah main di Maze Runner dan We Are The Miller, yang berperan sebagai Adam Warlock, second villain dan makhluk ciptaannya Aisha yang digunakan untuk menghancurkan tim Guardians of the Galaxy.
Lalu ada Maria Bakalova sebagai voice actor dan motion capture dari Cosmo the Space Dog yang model referensinya mengadaptasi seekor anjing bernama Slade. Next ada Daniel Melchior, pemeran Ratcatcher 2 di film Suicide Squad yang jadi karakter Ura, alien dari ras Kylorian yang jadi pelayan buat The High Evolutionary. Lalu ada D. Bradley Baker, seorang alien Flasky yang jadi peliharaan dari kelompok Ravengers. Lalu ada 3 karakter yang jadi sahabat Rocket sebelum ketemu sama geng Guardians of the Galaxy. Ini ceritanya menarik banget di sini. Ada Layla, hewan otter yang jadi subjek eksperimen High Evolutionary yang somehow jadi love interest dari Rocket Raccoon. Nah, karakter ini diperankan dan diisi suaranya sama Linda Cardellini yang juga berperan sebagai Laura Barton, istrinya Hawkeye di MCU. Lalu ada Thieves, seekor walrus yang jadi subjek eksperimen The High Evolutionary, dan juga ada Floor, seekor kelinci yang juga jadi subjek eksperimennya High Evolutionary. Terus juga ada aktor Nathan Fillion yang juga bakal muncul sebagai cameo di film ini sebagai karakter Master Karja, salah satu penjaga di fasilitas The High Evolutionary. Lalu ada Tara Strong, pemeran Miss Minute yang juga punya peran misterius di film ini. Dan ada Kaizen yang berperan sebagai Phyla yang rumornya bakal menjadi adaptasi dari karakter Phyla Phil alias Quasar. Storyline. Cerita Guardians of the Galaxy tentunya nggak bisa dilepaskan dari kemunculan mereka sebelumnya, baik itu di project series atau film MCU, seperti di Guardians of the Galaxy volume 1 dan 2, film Avengers Infinity War dan Endgame, animation short series I Am Groot dan film Thor Love and Thunder, dan film Guardians of the Galaxy Holiday Special. Nah, ceritanya bermula di tahun 1988 ketika Peter Quill kecil ini kabur setelah kematian ibunya Meredith Quill yang mati karena kanker otak. Pas kabur, sialnya Peter malah diculik sama kelompok Space Pirates bernama Ravengers yang di-lead sama Yondu dan dibawa keluar angkasa. Peter akhirnya jadi bagian dari Ravengers dan dilatih untuk menjadi pencuri dan penyelundup handal seperti mereka. Sampai di tahun 2014, Peter datang ke sebuah planet asing bernama Morek dan mencuri sebuah orb misterius yang ternyata isinya adalah Power Stone yang juga diincar sama Ronan the Accuser, seorang Kree radikal yang bekerja sama dengan Thanos untuk menghancurkan planet Sendar karena dia kecewa dengan perjanjian damai yang dibuat antara Kekaisaran Kree dan juga Nova Corp. Thanos akhirnya menyuruh putri angkatnya Gamora buat mengambil orb itu dari Peter yang saat itu sedang berusaha untuk menjual orb ini di planet Sendar. Tapi dalam prosesnya dia malah direcokin sama Rocket dan Groot yang di sini juga ngincer Peter karena dikasih bounty sama Yondu untuk mendapatkan orb itu. Ujung-ujungnya mereka semua malah ditangkap sama Nova Corp dan ditahan di penjara Kylin. Di sini mereka kemudian ketemu sama Drax the Destroyer yang berusaha ngebunuh Gamora karena relasi Gamora dengan Thanos dan Ronan. Jadi mana si Thanos dan Ronan ini menjadi penyebab kematian istri dan anaknya Drax. Peter lalu menyelamatkan Gamora dan meyakinkan Drax kalau Gamora bisa membawa dia ke Ronan untuk bisa membalas dendam. Gamora pun mereveal kalau dia berniat untuk berkhianat kepada Ronan dan mau ngejual orb itu ke The Collector yang ada di Nowhere. In the end, mereka akhirnya tertarik dengan rencana Gamora dan bekerja sama untuk keluar dari penjara supaya bisa pergi ke planet Nowhere. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dan pergi ke Nowhere. Sesampainya di sana, transaksi mereka dengan The Collector malah batal setelah salah satu budak The Collector memicu ledakan karena memegang Power Stone. Setelah itu muncullah Ronan bersama Nebula di Nowhere yang akhirnya berhasil mengalahkan mereka dan mengambil orb Power Stone dari The Guardians. Tapi setelah mendapatkan Power Stone, Ronan malah ngebalik ngelawan Thanos dan make Power Stone ini untuk menyerang Sendar habis-habisan. Sementara itu di Nowhere, kelompok Ravengers pimpinan Yondu lalu datang menyelamatkan mereka dan Peter, Gamora, Rocket, Groot, dan Drax lalu bekerja sama untuk menghentikan serangan Ronan di Sendar. Singkat cerita, dengan bantuan Ravengers, mereka akhirnya bisa mengalahkan Ronan dan menyelamatkan Sendar dari kehancuran. Setelah kejadian itu, Rocket lalu menanam sisa-sisa dari Groot yang hancur setelah melindungi mereka dari ledakan di pesawat Ronan. Dimana dari sini terlahirlah Groot dengan ingatan baru yang kita kenal sebagai Baby Groot. Sedangkan Nova Corp dipercaya sama Peter untuk menjaga Power Stone di Sendar supaya nggak ada lagi yang bisa menyalahgunakan Infinity Stones ini. Cerita lalu berlanjut di film Guardians of the Galaxy volume 2, di mana geng Guardians menjalankan sebuah misi dari Aisha, leader dari planet Sovereign, untuk melindungi baterai Anulax dari monster interdimensional Abilix. Di mana mereka melakukan itu dengan imbalan mereka bisa membawa pulang Nebula yang ditangkap sama para Sovereign saat berusaha mencuri Anulax battery. Tapi begonya si Rocket malah nyuri Anulax battery dari sana yang membuat Aisha menggerakkan pasukan Sovereign untuk menyerang mereka.
Untungnya di saat itu mereka diselamatkan sama seorang Celestial bernama Ego yang mereveal dirinya kalau dia adalah ayahnya si Peter Quill. Ego lalu mengundang Peter, Gamora, dan Drax untuk datang ke planetnya, sementara Aisha akhirnya menyewa Yondu dan kelompok Ravengers-nya untuk menangkap geng Guardians. Ravengers akhirnya berhasil menangkap Rocket dan Groot, tapi di sisi lain Nebula malah membantu Taserface untuk memberontak ke Yondu, di mana Yondu juga udah diasingkan oleh Stakar Ogord dari kelompok Ravengers. Nah, kepemimpinan Taserface ini nggak berlangsung lama karena saat itu bawahannya Yondu yang setia, si Kraglin akhirnya membantu Yondu, Rocket, dan Groot untuk kabur dari penjara Ravengers dan menghancurkan pesawat mereka. Dengan menggunakan pesawat evakuasi, mereka pun akhirnya menyusul Peter dan yang lainnya ke planet Ego. Nebula udah pergi duluan ke sana untuk membalas dendam sama Gamora. Nah, di planet itu, Ego akhirnya mereveal sosok jahatnya kepada Peter. Ternyata dia adalah orang yang membuat Meredith, ibunya si Peter Quill ini, memiliki kanker otak dan memanfaatkan Peter sebagai life battery-nya untuk mengaktifkan benih-benih yang udah dia tanam di beberapa planet yang ada di galaksi, yang soon bakal menjadi bagian dari Ego. Mantis, pelayannya Ego, akhirnya teaming up dengan para Guardians dan berhasil membunuh Ego dengan meledakkan bom di otaknya. Tapi dalam prosesnya Peter Quill malah terlempar keluar angkasa dan harus diselamatkan sama Yondu, di mana Yondu mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Peter supaya Peter bisa bernafas di luar angkasa. Setelah kejadian itu, Stakar dan leader dari Ravengers akhirnya menerima Yondu kembali sebagai Ravengers dan memberikan penghormatan terakhir untuknya dan pemakaman yang layak sebagai seorang Ravengers. Di sisi lain, Aisha yang stres karena nggak bisa menghancurkan tim Guardians of the Galaxy menciptakan sesosok makhluk super bernama Adam yang bakal dia suruh untuk membunuh para Guardians. Moving on, setelah sekian lama berpetualang, di satu momen mereka menyelamatkan Thor yang saat itu ngambang di luar angkasa setelah diserang sama Thanos dan pasukannya yang mengincar Space Stone yang dibawa Loki. Pertemuan mereka dengan Thor membuat mereka sadar kalau mereka harus ikut menghentikan rencana jahat Thanos yang berniat menggunakan Infinity Stones untuk menghapus setengah populasi di universe. So Groot dan Rocket akhirnya membantu Thor pergi ke planet para dwarf Nidavellir untuk mendapatkan senjata barunya Stormbreaker. Sedangkan Peter dan yang lainnya pergi ke Nowhere untuk mencegah Thanos mendapatkan Reality Stones yang disimpan sama The Collector. Sayangnya, usaha mereka sia-sia karena Thanos udah berhasil merebut Reality Stones dan sekarang malah memanfaatkan Gamora untuk bisa mendapatkan Soul Stone di planet Vormir. Karena Gamora adalah orang yang paling disayang sama Thanos dan nyawanya sangat dibutuhkan untuk mendapatkan Soul Stone. Dalam perjalanannya mencari Gamora, Star-Lord, Drax, dan juga Mantis ini lalu bertemu sama Nebula dan para Avengers dari bumi yang kebawa sama Ebony Maw ke planet itu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhadapan dengan Thanos di planet Titan ini. Dan saat mereka hampir berhasil merebut Infinity Gauntlet dari Thanos, Star-Lord malah mengacaukan semuanya dengan memukul Thanos setelah dia tahu kalau Thanos sudah mengorbankan Gamora, yang membuat Thanos punya momen untuk menyerang balik dan tidak jadi bisa diambil Infinity Gauntlet-nya dan malah mengambil Time Stone dari Doctor Strange. Nah, dengan Infinity Stones yang dia miliki, Thanos pun pergi ke bumi untuk melengkapi Infinity Gauntlet-nya dengan Mind Stone yang diambil dari Vision. Dia lalu memakai Infinity Stones untuk menghilangkan setengah populasi universe yang akhirnya membuat geng Guardians of the Galaxy menjadi debu, terkecuali Nebula dan Rocket. In the end, Nebula dan Rocket akhirnya bergabung dengan para Avengers dan ikut dalam misi mereka mencari Thanos supaya bisa mengembalikan setengah populasi dunia. Sialnya, usaha mereka sia-sia karena Thanos udah lebih dulu menghancurkan Infinity Stones. 5 tahun setelahnya, harapan mulai terlihat ketika para Avengers menemukan cara untuk menyelamatkan dunia dengan melakukan time travel untuk mengambil Infinity Stones di timeline tertentu. Rocket dan Nebula ikut dalam misi ini, di mana Rocket bertugas bersama Thor untuk mengambil Reality Stones di timeline Thor The Dark World, sementara Nebula bertugas bersama War Machine untuk mengambil Power Stone di planet Morak di timeline yang ada di tahun 2014. Tapi dalam prosesnya, si Nebula malah ditangkap sama Thanos di timeline ini dan nuker dia dengan Nebula dari timeline itu yang saat itu masih sangat loyal kepada Thanos. So Nebula akhirnya disuruh sama Thanos untuk ngebuka time portal supaya Thanos dan pasukannya bisa masuk ke timeline para Avengers. Thanos pun berhasil masuk di mana dia membawa semua pasukannya plus Gamora untuk menyerang para Avengers. Tapi sebelum Thanos datang, Hulk sudah berhasil menggunakan Infinity Stones untuk mengembalikan setengah populasi dunia, yang membuat tim Guardians of the Galaxy yang sebelumnya menjadi debu sekarang bisa balik lagi dan membantu para Avengers di perang melawan Thanos.
Pertempuran selesai setelah Tony Stark mengorbankan dirinya untuk melakukan snap dengan Infinity Gauntlet yang akhirnya menghabisi Thanos dan pasukannya menjadi debu, terkecuali Gamora yang saat ini juga kita bingung kenapa dia masih bisa bertahan padahal dia datang dari alternate timeline. Setelah kejadian itu, Thor akhirnya memutuskan untuk menjadikan Valkyrie sebagai Raja New Asgard dan berpetualang bersama Guardians of the Galaxy untuk mencari jati dirinya. Dimana di saat yang sama, Peter juga berusaha untuk mencari Gamora dari timeline alternatif yang tiba-tiba aja menghilang. Seiring waktu, Thor pun menjalankan beberapa misi bersama dengan para Guardians dan berhasil mendapatkan tubuh idealnya lagi. Sampai di satu momen setelah mereka menyelesaikan misi di planet Indigar, mereka mendapatkan notifikasi dari seluruh galaksi yang meminta bantuan kalau semua dewa sekarang sudah dibunuh sama Gorr the God Butcher. Dari sinilah Guardians of the Galaxy akhirnya berpisah dengan Thor yang di sini melanjutkan perjalanan untuk mengalahkan Gorr bersama dengan Jane Foster, Valkyrie dan juga Korg. Last but not least, di film Guardians of the Galaxy Holiday Special, cerita berlanjut dengan para Guardians yang sekarang udah tinggal di planet Nowhere setelah mereka ngebeli planet itu dari The Collector dan menjadikannya sebagai markas. Nah, ini ternyata tidak membuat Peter menjadi senang karena dia masih merasa kehilangan Gamora. So, untuk membuatnya cheer up, Mantis bekerja sama dengan yang lain membawakan Natal untuk Peter di Nowhere. Tapi surprisingly, yang membuat Peter menjadi bahagia justru saat dia tahu kalau Mantis ternyata adalah saudari tirinya dia, yang akhirnya membuat Peter menjadi nggak ngerasa sendiri lagi. Oke, di volume 3 ini ceritanya bakal berfokus kepada origins dari karakter Rocket. Villain utamanya adalah The High Evolutionary, ilmuwan yang menciptakan Rocket menjadi makhluk cybernetik. Di komik, dia awalnya diceritakan sebagai seorang profesor biologi dari Inggris yang bernama Herbert Wyndham. Sejak kecil, Herbert selalu tertarik dengan bidang genetik dan evolusi yang membuat dia melakukan berbagai eksperimen dengan hewan untuk menciptakan berbagai makhluk genetik. Nah, karena eksperimen ini ilegal, Herbert kemudian dikeluarkan dari Oxford dan memilih untuk bekerja sama dengan ilmuwan lainnya yang bernama Jonathan Drew. Dia ini adalah bapaknya Jessica Drew, Spider-Woman pertama. Mereka lalu menetap di daerah Transia yang berada di pegunungan Wundagore, dan di sanalah Herbert akhirnya berhasil menciptakan evolusi pertama dan menciptakan hewan dengan tubuh humanoid dan kecerdasan sendiri yang dikenal sebagai Newman. Di sana dia juga bertanggung jawab membuat Scarlet Witch dan Quicksilver menjadi manusia super. Dia juga adalah orang yang menghidupkan kembali Adam Warlock. Dia juga adalah orang yang memberikan kekuatan laba-laba kepada Jessica Drew. Singkat cerita, setelah pertarungannya dengan Thor dan Hulk, Herbert akhirnya memutuskan untuk memindahkan markasnya keluar angkasa, di mana di sana dia mengevolusi dirinya dengan mesin Evolutionary Accelerator yang membuat dia menjadi makhluk super intelijen yang bernama The High Evolutionary. Dia juga memiliki kekuatan seperti telepath, healing factor, dan immortality. Bahkan saking kuatnya, dia pernah menantang dan mengusir Galactus dari planet Counter Earth. The High Evolutionary benar-benar adalah makhluk yang sangat cerdas yang bisa menciptakan berbagai macam device canggih, makhluk genetik, sampai-sampai dia mampu bisa merancang planetnya sendiri yang dia namakan sebagai Counter Earth, tempat tinggal buat makhluk ciptaannya Newman. Sama seperti di komiknya, di film ini The High Evolutionary juga bakal melakukan berbagai eksperimen terhadap hewan, termasuk terhadap Rocket dan sahabat-sahabatnya. Yang kalau di komik ini sebenarnya punya origins yang berbeda dan terpisah dari The High Evolutionary. Karena basicnya mereka ini adalah hewan-hewan dengan kecerdasan tinggi yang diciptakan sama para robot di planet Half-World. Sebuah planet yang digunakan sebagai rumah sakit untuk merawat para manusia sakit jiwa dan mengalami masalah mental. Rocket sendiri di komiknya awalnya diceritakan sebagai petugas keamanan di Half-World sebelum akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari planet itu dan menjelajah universe. Dimana dalam prosesnya dia akhirnya bersahabat dengan Groot dan bergabung ke kelompok Guardians of the Galaxy yang dipimpin sama Peter Quill. Di Half-World, Rocket sendiri dikenal punya satu love interest dan juga dua sahabat yang sering membantu petualangannya di sana, yang di film ini ternyata juga diadaptasi. Mereka adalah Layla the Otter, yang di komik dikenal sebagai putri dari kekaisaran pembuat mainan yang bernama Mayhem Mechanist di planet Half-World. Dia ini menjadi love interestnya dan juga teaming up sama Rocket untuk menghentikan Civil War yang terjadi di planet Half-World yang dikenal sebagai Toys War. Lalu ada Thief yang merupakan adaptasi dari karakter bernama Walrus, seekor walrus dengan kecerdasan tinggi yang jadi engine dan mekanik di planet Half-World yang membantu Rocket dalam menghentikan Civil War di Half-World.
Dan terakhir ada Floor, yang merupakan adaptasi dari karakter Blackjack O'Hara, seekor kelinci mercenaries di planet Halford yang kadang berkonflik tapi nggak jarang juga kerjasama dengan Rocket di petualangannya. Selain The High Evolutionary, ada juga karakter villain yang kehadirannya nggak bisa dianggap remeh, yaitu Adam Warlock. Dia adalah makhluk ciptaan Aisha yang bakal menjalankan misi darinya untuk menghancurkan tim Guardians of the Galaxy. Dimana sama seperti di komiknya, dia kemungkinan bakal bekerja sama dengan High Evolutionary di misinya kali ini. Adam Warlock di komik awalnya diceritakan sebagai makhluk sentient bernama Him yang dibuat sama kelompok ilmuwan Enclave dengan tujuan untuk menciptakan makhluk sempurna yang bisa memicu erosi manusia di masa depan. Setelah terlahir, dia malah melawan Enclave karena sadar kalau penciptaannya bakal digunakan untuk tujuan jahat. Him lalu menghancurkan markas mereka dan kabur keluar angkasa untuk mencari pengalaman hidup. Dalam perjalanannya, Him bertemu dengan Lady Sif dan menculiknya dengan tujuan supaya bisa kawin sama si Lady Sif. Penculikan itu langsung disambut sama Thor yang kemudian mengajar Him sampai hampir mati sebelum akhirnya Him kabur dan membungkus dirinya dalam sebuah kepompong. Nah, kepompong ini kemudian ditemukan sama The High Evolutionary yang akhirnya menghidupkan kembali Him dan menamakannya Warlock. Di mana The High Evolutionary juga memberikan Warlock tujuan hidup dan juga Soul Gem untuk menambah kekuatannya. Warlock kemudian menjadi bawahan The High Evolutionary dan diberi tugas untuk membersihkan planet Counter Earth yang sudah terkontaminasi, di mana Warlock bisa menyelesaikan misinya dengan mengalahkan Man Beast dan dapat nama Adam dari 4 pemuda yang dia selamatkan, di mana nama ini akhirnya melengkapi identitasnya sebagai superhero Adam Warlock. Nah, sepanjang perjalanannya, si Adam Warlock ini cukup sering diceritakan mati dan hidup lagi berulang-ulang kali. Bahkan saking cukupnya dia merasa kematian, Adam Warlock berevolusi ke titik di mana dia tidak membutuhkan Soul Gem untuk hidup kembali. Karena akhirnya dia bisa mengontrol energi kuantum untuk memanipulasi materi, energi kosmik, dan juga jiwanya sendiri. Dia juga makin kuat karena memegang beberapa artefak kosmik seperti Orb of Eternity yang memungkinkan dia untuk melihat semua peristiwa di alam semesta, dan Infinity Gauntlet yang memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan dari setiap aspek penting di alam semesta. Movie and Comic Recommendation. Buat kamu yang mau catch up sama cerita dari film ini, terutama pengen tahu backstory dari karakter-karakter Guardians of the Galaxy, kalian wajib nih untuk nonton film The Guardians of the Galaxy Volume 1 dan juga Volume 2 yang bakal mengeksplor origin dari setiap karakternya lebih mendalam. Sementara kalau kalian pengen tahu nih tentang petualangan geng Guardians of the Galaxy dari awal MCU sampai ke film ini, juga detail-detail lain yang bakal muncul di filmnya, tentu kalian juga recommended buat nonton film pelengkap dari GOTG seperti I Am Groot, Guardians of the Galaxy Holiday Special, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, dan Thor Love and Thunder. Selain film, ada juga beberapa komik yang juga recommended buat kalian baca untuk mengerti soal karakter villain di film ini, seperti komik X Factor tahun 1986 Annual 3 dan juga komik Spider-Woman tahun 1978 yang menceritakan origins dari karakter The High Evolutionary. Sedangkan untuk origin story dari karakter Adam Warlock, kalian bisa baca komik Fantastic Four 1961 isu 67 dan juga Marvel Premiere isu 1. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film The Guardians of the Galaxy Volume 3. Kalau kalian punya hal-hal yang kurang yang bisa gue tambahkan di sini, kalian bisa tulis kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk nonton filmnya Guardians of the Galaxy Volume 3 di bioskop. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.